project Drupadi itu dari awal tahun 2018 Awal sebenarnya. tahun 2018 ya. Nah, saya ingin memfasilitasi orang-orang yang memang mereka itu penyuka sigar. Rasa basic Rasanya seperti itu sebenarnya. Spicy, bitter, ya itu ya, kan. Gitu rasanya. Coming soon, jangan sebut dulu ya, jangan sebut dulu. Nanti ada produk terbaru dari kan Drupadi Shaker itu produk terbaru sigarnya Drupadi Tabat. Yang dia menggunakan bahannya dari Kubantes juga ya, ada ya, dari tembakau Kubanya juga fillernya. Betul. Nah, menggunakan filler Cuban ya, filler Cuban yang dimana itu juga hasil kolaborasi antara Sultan Sigar ya. Betul. Nah, betul, bisa diceritain kok awal mulanya Koriko itu pengen memproduksi Drupadi Shaker itu gimana tuh kok? Saya pengenlah bikin sigar yang fillernya dari Cuban. Kenapa kok? Oke, kalau singkat cerita, singkat terus tapi panjang ya. Panjang nggak apa-apa. Sebenarnya awalnya dari segi size, Mas. Nah, karena banyak orang yang menuntut ya. Karena ya itu tadi wajar menuntut karena orang-orang udah tahu tuh produk Drupadi itu enak-enak kok. Ya. Akhirnya request gitu kan. Akhirnya ya itu tadi kita bahasanya apa ya? Kita sekam ke pasar. Itu ya kita menyerah ke pasar. Artinya yang awalnya kita awalnya main di Corona dengan basic seperti itu, akhirnya orang kemudian, Mas, kenapa sih nggak buat yang size yang bigger, yang lebih besar, yang robusto gitu. Akhirnya awalnya pun saya juga bereksperimen ya. Artinya saya sempat meminta tolong ke rekan-rekan dari produsen sigar, beberapa produsen sigar untuk buatin sampler dan sebagainya, dan dari basicnya Kresna ya. Jadi basicnya kita taste Drupadinya itu nggak akan hilang. Betul. Kemudian setelah beberapa percobaan, ya trial error dan sebagainya, nah akhirnya nih ini sebenarnya adalah suatu kebetulan sih. Kebetulan yang menguntungkan. Iya. Kebetulan nih, saya waktu itu beberapa kali bertemu dengan ownernya atau foundernya Sultan Sigar, Pak Frederick ya? Frederico ya, Pak Frederico. Hormat Pak Frederico. Ya, salam Pak. Salam jadi kalau nonton ya. Dikenal dengan banyak nama itu. Jadi nyebutnya nama asli aja ya, Pak Frederick. Pak Frederico ya. Kalau saya manggilnya Pak Ferry. Oke. Ada yang manggil Pak Fred, ada yang manggil Pak Rico. Nah, nanti sama namanya. Berarti nggak sengaja tuh ya bertemu atau nggak, sebenarnya kita udah temenan lama sih. Artinya memang beliau adalah kalau saya boleh ngomong jujur ya, beliau adalah salah satu mentor yang menurut saya adalah senior sigar yang luar biasa ya. Jadi udah nggak bisa ngomong lagi kalau untuk Pak Ferry kan. Itu benar, itu serius. Nah, saya belajar banyak dari beliau, dan kebetulan waktu ada project Sekar waktu itu belum ada namanya ya. Nah, belum ada namanya. Project Robusto saya ngomong. Project Robusto. Nah, Project Robusto itu kemudian nih saya beberapa kali ketemu sama Pak Ferry. Ketemu sama Pak Ferry, kemudian kita ngobrol. Nah, kemudian mulailah kita awalnya ngomongnya hanya sebatas temen ya, artinya ngobrol nih, Pak. Project temenan gitu ya. Iya, artinya Pak ini loh Pak, aku baru mau membuat sigar dan sebagainya. Terus akhirnya setelah obrol-obrolan dan semakin mengerucut lah intinya, serius dan sebagainya, akhirnya Pak Ferry ini mencoba untuk membuatkan satu blend. Berarti blendnya itu dari Pak Ferry ya? Nah, blendnya Pak Ferry, cuma basic rasanya tetap Koriko yang request. Ya, basic rasa tetap beliau ambil dari Kresna. Basicnya tetap semua basicnya Kresna. Nah, jadi beliau waktu itu membuatkan saya, sebenarnya beliau itu membuatkan 2 blend, Mas. 2 blend ya? 2 blend. Nah, blendnya ini cukup bertolak belakang, berbeda. Paham. Berarti satunya seperti ini, satunya seperti ini gitu ya. Tapi
Kemudian ceritanya nih, kalau boleh cerita nih. Nah, blend itu akhirnya dikasihkan ke saya. Oke. Ini Mas, saya punya 2 blend nih. Blendnya ini sama ini gitu kan. Coba mana yang jenengan suka. Oke. Nah, kemudian satunya itu size-nya robusto, yang satunya lebih panjang. Oh. Gitu kan? Nah, Cecil. Oh, bukan. Kita ngomongnya sih sublime ya. Sublime. Oh, sublime ya, sublime. Yes, sublime. Nah, dengan ring gauge yang sama. 52, tapi panjangnya lebih panjang. Ya, betul. Kemudian dari 2 blend itu saya coba, Mas. Saya coba saat itu juga, jadi sambil ngobrol gitu. Saya coba. Setelah jadi waktu itu saya itu nyobanya kan memang harusnya nggak boleh sih, Mas. Jadi saya nyobanya itu berurutan. Oh, langsung gitu ya. Dua-duanya itu sekaligus. Oke. Nah, jadi dari awal sampai habis. Nah, terus waktu itu saya wah Pak, saya bingung. Kok enak semua ya? Terus akhirnya, dia ya ketawa kayak gitu. Wah, wes piye Mas? Kan udah pakai bahasa Jawa. Nah, akhirnya, ya wes Pak, gimana kalau dua-duanya kita bikin? Iya, kita jadi ini Pak. Boleh Mas, boleh. Akhirnya, nah ini teaser lagi nih ya. Nah, ternyata yang satunya Sekar ini, nah itu blendnya cukup bisa dikatakan spesial. Spesial ya. Yang ukuran sublime tadi ya. Yes, betul sekali. Ditunggu sekali lagi. Nah, spesialnya gimana ya nggak tahu. Karena jujur saya juga belum coba gitu. Nanti ya kita video-reviewnya berbarengan sama launching produknya ini nanti. Yes. Mudah-mudahan segera. Segera ya, oke kok. Siap. Nah, terus kemudian Sekar ini adalah ya ini sebenarnya juga makanya kan saya bilang serba kebetulan sih. Artinya memang waktu itu juga ada stok tembakaunya, yaitu which is tembakau real imported Cuban ya. Jadi bukan Cuban yang ditanam di sini ya, tapi real Cuban, dan dia yang tipenya yang volado bagian bawah ya. Ya, yang paling ringan. Paling ringan. Ya. Jadi ada sisipan tembakau volado itu di dalam Drupadi Sekar. Nah, ternyata secara mengejutkannya adalah rasanya itu masuk, Mas. Betul dan sekali. Memang menciptakan taste yang cukup unik baru lah. Betul sekali. Taste-nya tuh kalau saya bisa bilang tuh memang agak sulit untuk dijabarkan. Cuman dia ada Drupadinya. Ya. Ada Cubannya gitu. Ada Cubannya. Ada spicy-spicy-nya. Ada sedikit sultannya juga. Iya, betul sekali. Karena ada signature-nya dia yang masuk ke sana. Iya, betul. Apa itu ya nggak boleh ngomong. Cobain sendiri nanti. Jadi itu perkawinan antara Drupadi dan Sultan. Oke, dan menghasilkan yang namanya Drupadi Sekar, teman-teman. Buat teman-teman yang pengen cobain, penasaran rasanya, teman-teman Sigar Lover bisa main ke Enteng Sigar. Nanti langsung beli Drupadi Sekar. Kalau yang Drupadi satunya lagi, nanti tunggu dulu sampai launching ya kok ya. Tapi itu sudah dijual apa belum kok? Sampai sekarang sebenarnya belum. Belum dijual. Sabar. Mostly hanya tester ya. Sebulan lagi lah, sabar. Nanti kita akan kasih tahu kapan launchingnya. Sebenarnya nunggu kotaknya jadi sebenarnya. Itu rahasia. Oh iya, benar. Jujur, Koriko sempat cerita juga teman-teman Sigar Lover bahwa kotaknya Drupadi Sekar itu unik banget, dan di video Drupadi Sekar kan saya sudah pernah bilang juga kotaknya Drupadi Sekar tuh nih yang di sini nih. Boleh saya ambil kok? Boleh, silakan. Ini kotaknya Drupadi Sekar tuh unik banget. Karena kalau di box biasanya tuh kan dia box yang benar-benar gede ya, gede banget. Kalau ini dia bisa dibawa sebenarnya. Kecil dan lumayan ringan gitu loh. Dan dia ada ukiran seperti biasa ya. Logonya Drupadi Sekar, logonya Drupadi, sama ada tulisan aksara Jawa ya kok ini. Ini apa nih kok? Nah, ini terjemahannya yang ini mana sih, kanan ya? Ini Drupadi. Ya. Ini Drupadi ya. Drupadi, ini Sekar. Ini Sekar. Oh, ini apa bahasanya kok? Aksara Jawa. Aksara Jawa. Kalau orang Jawa ngomongnya Honocoroko. Honocoroko, iya. Dulu sempat diajarin juga, tapi saya udah lupa. Saya masih ingat, Mas. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Ini Drupadi, ini Sekar. Ya, Drupadi Sekar. Nah, ini boxnya ini kemarin Koriko sempat bilang ini banyak banget yang nyari ya kok ya. Iya. Sampai kehabisan stok sigar yang masih ada. Sampai boxnya habis. Teman-teman Sigar Lover. Karena memang ini kayunya keren banget. Ya. Ini kayunya kayu jati ya kok ya. Sebenarnya bukan jati sih, Mas. Ini kita pakainya Mindi. Mindi ya. Mindi.
Grade-nya sama seperti Jati. Kayak Jati ya. Dia lebih ringan dan lebih tidak berbau. Lebih tidak berbau. Ya. Karena ya teman-teman cigar lover juga kayu untuk box cigar itu jangan sampai berbau ya, kayak satu ya? Itu, yang kedua sebenarnya kalau banyak yang banyak sekarang yang banyak dipakai itu banyak kan bubuk, Mas. Oke. Ya, bukan kayu solid ya. Sebenarnya kayu solid tapi dia bubuk. Karena basah terus jadi keluar bubuk gitu ya. Ada yang karena lembab, ada yang memang karena kondisi kayunya memang jelek ya. Dan ini solid sih, ini solid dan ini nggak bubuk. Iya. Untuk harganya ini berapa kok? Kalau satu box ini 960.000 teman-teman. Kemarin juga sempat saya kasih tahu harganya. Jadi kalau mau pesen ini, mumpung masih ada, silakan dipesan. Boxnya masih banyak ya? Masih banyak. Mumpung ini karena jujur keren banget. Ini buat pajangan di kamar, pajangan di rumah, ini keren banget teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa kok? Nah ini saya cerita dikit nih. Boleh. Filosofinya box ini, saya nggak tahu ini udah ada desain seperti ini tuh udah pernah dipakai belum? Saya nggak tahu. Tapi ini sebenarnya ini ide dari saya dan nggak tahu saya dapat dari mana. Wangsit ya. Duduk depan rumah sambil langsung dapat. Ada tukang bakso, Mas, wangsit satu. Wangsit garing. Wangsit. Ya memang garing, garing. Nah, jadi sebenarnya ini kotak ini sebenarnya saya desain. Ya, sebenarnya gini, Mas. Kita ngomong bagus juga ada orang yang nggak suka. Yes. Nah, saya ngomong plus minusnya. Ya, betul. Nah, jadi memang kenapa kok saya buatnya seperti ini, memang satu biar bisa gampang dibawa-bawa. Oke. Terus kedua saya buat supaya secure. Artinya cerutunya di dalam tetap aman. Oke, ya. Nah, terus kemudian tujuan yang lain adalah ketika misalnya cerutunya habis nih, nah kotak ini bisa dibuat untuk bawa cerutu yang lain. Yes, travel humidor lah ya. Meskipun bukan grade humidor juga. Bukan grade humidor juga, cuma box biasa ya. Minimal dia sudah bisa jaga dari sinar matahari, kelembapan udaranya juga lumayan terjaga. Betul. Gitu. Karena ini rapat banget ini. Rapat banget. Jadi memang tujuannya itu. Nah, ya tetap pro kontra sih ya. Iya, ada yang nggak suka karena ngomong terlalu tebel dan sebagainya. Tapi ini desain saya sih, ini desain langsung dari Koriko yang desainnya. Jadi karena aku nggak tahu ini udah pernah dipakai atau ada yang model kayak gini. Kayaknya belum ya. Ini di laser ya, kok ya? Iya. Di laser ya. Ini di laser teman-teman, bukan diukir. Besok saya patenkan, Mas. Dipatenkan. Saya jual ke Kohibah besok. Wah. Langsung ditolak. Itu teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan produknya Drupadi Sekar ini adalah produk kolaborasi antara dua brand besar, saya bisa bilang ya. Antara Sultan Cigar dan juga Drupadi Tabak, teman-teman. Nanti ada produk terbarunya lagi. Ini terus bakal saya bilang terus nih supaya teman-teman makin penasaran. Betul, Koriko, penasaran. Karena memang ini blendnya spesial banget. Spesial banget ya. Ukurannya udah dikasih tahu tadi sublime ya, sublime. 52, panjangnya 145. Itu ukuran yang oke banget menurut pas saya. Banget. Pas banget, panjangnya nggak terlalu panjang, lebarnya juga ringgitnya nggak terlalu lebar. Ditunggu ya, teman-teman. Nah, Koriko, tadi ceritanya panjang banget. Sampai saya tuh mendalami kisah Koriko dari awal mula bangun ini ya, Enteng Cigar sampai akhirnya ketemu dengan Pak Frederico atau Pak Ferry yang akhirnya memunculkan produk Drupadi Sekar ya. Jadi ibaratnya jatuh bangunnya Koriko tuh saya appreciate lah. Nah, pendapat Koriko nih melihat fenomena ataupun bisa dikatakan bisnis cigar untuk saat ini. Menurut Koriko seperti apa untuk kedepannya atau 1 tahun 2 tahun ke depan seperti apa kok? Sebenarnya jujur ya Mas, saya pribadi excited sama kita ngomongnya perkembangan industri cigar sekarang ya. Artinya industri di sini nggak cuma kita ngomongnya dari sisi pasar, peminat dan sebagainya. Jadi memang secara keseluruhan memang naik dan memang growth-nya itu saya bilang positif sih. Sehat ya. Sehat. Ya enggak set gitu ya. Iya, jadi artinya memang antusiasme orang semakin bertambah. Dan kemudian juga kita ngomongnya sih dari sisi growth-nya itu dari segala sisi. Dari produsen juga berkembang, dari pedagang ya, mulai dari retailer sampai ke distributor juga berkembang. Nah, penikmatnya pun juga sekarang berkembang. Terutama itu. Jadi mulai banyak orang yang cukup berani untuk mencoba. Terutama milenial. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat amat positif, Mas. Betul. Artinya bukan kita gini,
bukan kita mengembrace budaya yang kurang sehat dalam tanda kutip, tapi memang kita ingin kalau saya sih membahasakannya sigar itu adalah suatu suatu seni, mahakarya. Nah, seni ritual yang perlu kita apresiasi, artinya gitu. Jadi kalau pesan saya nih ya pribadi tetap bukannya saya membolehkan atau melarang, tapi ya merokok lah, nyigar lah, menghisap cangklong lah, nggak masalah, tapi ya responsibel lah terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Intinya seperti itu ya. Nah, kembali lagi Mas, artinya cukup excited dan memang karena perkembangannya cukup positif dan teman-teman jadi tambah teman Mas. Yes, betul. Teman banyak dan ternyata saya harus akui bahwa teman-teman sigar itu orangnya asik-asik, keren. Dan friendly. Yes, betul. Mereka nggak pelit ilmu, mereka nggak ada senioritas. Dan memang kita benar-benar ketika kita kumpul jadi satu ya kita itu kayak keluarga. Ya, gitu. Sharing bareng. Luar biasa. Itu memang benar-benar saya nggak salah lah terjun ke dunia ini gitu. Bener pilihan yang tepat ya, Pak ya. Betul. Mungkin kan nanti di luar sana yang nonton video ini ada juga yang memulai bisnis sigar gitu juga kok. Karena nggak menutup kemungkinan bakal banyak orang-orang yang memulai bisnis sigar juga. Iya. Atau mungkin bisa jadi reseller di enteng sigar atau seperti apa. Nah, pesan kau Riko nih untuk teman-teman yang mau memulai bisnis sigar gitu loh. Oke. Kalau pesannya secara spesifik mungkin nggak ada ya. Artinya secara umum sih ya. Basicnya yaitu tadi bahwa satu kita di sini tidak ada senior ataupun junior. Artinya kita di sini memulai bersama walaupun saya lebih awal atau saya lebih duluan atau apa, tapi kita di sini semuanya itu jadi satu komunitas, satu keluarga. Nah, pesan saya sih jangan takut untuk mencoba. Satu, yang kedua, sebenarnya kalau secara umum sih sebenarnya nggak ada pesan-pesan khusus ya, cuma ya itulah ketika pesan saya adalah ketika belajar sigar ya memang carilah ilmu yang benar-benar memang sifatnya membangun atau sehat, artinya karena sekarang ya semuanya seperti itulah Mas, nggak cuma sigar ya, artinya bahkan dunia kuliner pun, makanan pun artinya ada yang sifatnya membangun dan ada yang sifatnya destruktif atau kurang membangun. Begitu juga di dunia sigar, teman-teman yang mungkin baru pengen nyoba jadi aficionado atau pengen jadi seller dan sebagainya, boleh, maksudnya kita open, semua kita sama aja, tapi intinya adalah belajarlah sesuatu yang sifatnya membangun. Jangan yang sifatnya destruktif. Nggak membangun ini. Yang nggak membangun lah intinya gitu, karena jangan kasarnya jangan masuk aliran sesat lah. Ya, betul. Oke, terakhir Riko. Saat ini milenial muda tuh lagi mendalami dunia sigar banyak banget. Terutama saya juga. Ya, saya bisa mengakui saya milenial walaupun umurnya udah nggak milenial gitu. Saya juga milenial. Iya, semua milenial gitu. Kayak kita lihat sekarang banyak banget teman-teman yang di Instagram mulai upload dengan nyigar, dengan keren dong Mas. Keren, jujur keren. Bahkan sampai saya apresiasi banget sigar lover. Keren semua. Bahkan di Instagram, di YouTube saya tuh banyak komen-komen itu sampai detail tentang ilmu pengetahuannya tuh. Wah, itu keren banget. Dan itu membangun ya Mas ya. Membangun banget. Itu yang saya harapkan. Jadi membangun. Berarti pesan-pesannya untuk milenial muda yang terjun ke dunia sigar, baik itu dia pelaku, baik itu juga dia penikmat sigar ataupun yang hanya menonton sigar di review-review di YouTube, itu seperti apa? Pesan mungkin terakhir jangan pesan terakhir ya. Pesan di video ini. Ya sebenarnya hampir sama sih di awal ya. Artinya memang jangan takut mencoba. Semua itu kita nggak akan tahu apa hasilnya atau gimana rasanya ketika kita nggak mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya diri. Jadi jangan takut dengan yang namanya misalnya ya katakanlah wah kata orang ini nggak enak, kata orang ini mahal dan sebagainya. Yang penting adalah ke diri kita sendiri, karena sigar ini tidak mutlak Mas. Sigar itu sifatnya adalah subjektif ya. Ya betul. Jadi tergantung ke orang masing-masing. Artinya saya selalu mengibaratkan sigar itu seperti kita makan nasi goreng.
Yes. Nah, Oke. ada yang sukanya nasi goreng Kambing, telur, ada yang gitu. kambing, Sapi gitu ya. sapi, ada yang suka pedas, ada yang suka nggak pedas. Jadi intinya nggak ada nasi goreng yang nggak enak, begitu pula dengan sigar. Sigar ya. Nggak ada sigar yang nggak enak, tergantung Selera masing-masing. Ya, Jadi, sama kayak di YouTube saya juga sering bilang kayak gitu juga. yes, artinya jangan takut mencoba, percaya diri, tapi sekali lagi yang sifatnya membangun. Oke. Ya, seperti itu. Thank you Koriko, itu juga Sama-sama. pesan buat saya juga yang Yes. baru mendalami dunia sigar, karena jujur juga ini Koriko, beliau ini orang yang sangat bisa dikatakan ini mentornya saya, yang mengajari saya tentang ilmu tentang sigar, yang akhirnya bisa dikatakan meracuni ya. Wah, itu. Meracuni Mentor saya. tapi meracuni. Meracuni saya tentang dunia sigar, yang akhirnya saya berniat untuk bikin YouTube. Makasih sekali lagi Ko. Sama-sama Mas. Waktunya Yuda. makasih sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol bareng dengan saya itu. Sama-sama. Mungkin terakhir kok kita Yes. akan adakan tanya cepat. Tanya cepat. Oke. Oke, wah ini. Saya nggak dibilang ini Mas. Ah, ini kejutan Wah, ini kok, sengaja. bener-bener tanya cepat ini ya. Ini tanya cepat ini. Oke. Sebentar saya buka dulu. Nah, tanya cepatnya yang pertama. Pilih mana? Terkenal atau kaya? Kayak. Oke. Kenapa kok? Yang gede. Kenapa? Ya kalau yang saya nggak perlu terkenal Mas. Yang penting banyak uang. Punya uang. Oke. Dan bisa kemana-mana gitu. Siap. Kalau terkenal itu nggak enak. Di mana-mana orang tahu. Dicari-cari. Di foto-foto Nah, gitu ya. Nanti Pusing banget ya. kita ngapain sedikit disorot gitu. Kan. Betul, Nggak enak betul. Mas. Mending kaya tapi nggak Terkenal. terkenal. Wah, prinsipnya sama seperti saya gitu. Berarti bener Mas ya. Bener. Oke. Yang kedua, Hmm. banyak uang tapi sedikit teman, Mm-mm. atau banyak teman tapi punya sedikit uang. Banyak uang tapi punya sedikit teman. Oke, alasannya Ya sama sama ya. Mending nggak punya banyak teman, tapi punya banyak uang ya bila Ya, kemana-mana. karena gini Mas, sebenarnya filosofi ini serius ya, Jor. Filosofinya adalah setiap manusia itu tidak mungkin memiliki teman banyak. Yes, betul. Kalau acquaintance, kenalan itu banyak mungkin. Tapi kalau kita ngomong yang namanya teman, apalagi sahabat ya. friend or best friend itu nggak mungkin banyak. Oke. Artinya ya menurut saya ya mending Punya punya banyak uang, kita puas terhadap apa yang kita miliki dan kita bisa melakukan share ke teman-teman dekat kita ya. yang benar-benar kita Anggap sebagai teman dekat kita ya. cherish lah, intinya kita yang benar-benar sayang lah. Yes. Intinya gitu. Ya karena juga saya punya prinsip gini sih, less friend, less bullshit. Yes, benar ya, benar. Jadi kalau Bagi yang nggak tahu bahasa Inggris silakan Nah. nanti di bawah nggak ada translate-nya, Ini. artiin sendiri. subtitlenya saya tulis pakai tangan. Pakai tangan nanti ya. Ya itu Betul, prinsipnya less friend, setuju, less bullshit. setuju. Berarti Yes. kita sepaham nih. Sepaham ya, oke. Setuju. Selanjutnya, kalau punya waktu buat liburan ke luar negeri atau dalam negeri, Luar negeri. di mana? Pengennya Ah, Europe, Europe. Tepatnya di mana? Switzerland. Kok sama gitu Nah, ya? kan kita nggak janjian loh ini. Saya tuh pengen ya, ini cerita buat temen, pengen banget ke Swiss sama pengen banget ke Denmark. Denmark. Itu soalnya tipenya sama ya. Sama. Jadi, kejahatannya sedikit. Yes. Terus memang pajaknya gede. Pajaknya memang Dan gede. memang harganya tinggi. Harganya tinggi-tinggi tapi kesejahteraannya merata. Yes. Jadi kalau bisa punya pilihan, Korikun ya. Hmm. Tadi selanjutnya pertanyaan ini. Hmm. Kalau punya pilihan tinggal di luar negeri di mana? Swiss. Swiss. Iya. Swiss ya. Swiss. Sama banget. Swiss apa Denmark kalau enggak? Yes. Swiss apa Denmark? Kalau aku antara Swiss atau sebenarnya Swedia, Mas. Tapi Swedia itu jadi mereka tidak terlalu setahu saya ya, mereka nggak terlalu welcome dengan outsider. Imigran. Oke. Mereka nggak Imigran, terlalu apalagi kan kita Asian ya, Asian, maksudnya. Nah, mereka nggak terlalu. Tapi ya itu yang saya dengar ya, maksudnya itu stereotip gosipnya. Gosip-gosipnya lah ya. Kalau overall Switzerland lah. Oke. Switzerland ya. Atau kalau saya boleh milih Jepang, Mas. Wah, tapi kalau Jepang terlalu terstruktur. Betul. Jepang itu sama Singapura, jadi terlalu kaku. Kaku banget. Dan memang tingkat stresnya relatif tinggi. Tinggi, betul. Memang mending Swiss saja. Kita tinggal di kaki gunung, Mas. Iya. Asik ya. Apalagi Denmark juga sama. Iya, Denmark juga sama. makanya sama. Iya. Ya. Saudara, sigar lokal atau sigar luar? Lokal. Oke. Karena dia pelaku bisnis sigar lokal. Salah saya nanyanya ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah ini agak bimbang nih kalau Koriko jawab. Oke, apa itu? Drupadi Kresna, Drupadi Sekar. Sekar. Wah, langsung jelas Sekar ya. Biar besok sama Pak Ferry dikasih lebih murah. Bilangnya dikasih lebih murah. Pak Ferry yang nonton, ini kalau Koriko yang ngomong ya. Saya nggak ngomong bro. Enggak, tapi memang pada basicnya gini Mas. Memang
Kalau boleh kasih alasan sedikit ya, memang tetap bagi saya pribadi taste tercocok menurut saya adalah Kresna. Kresna ya. Karena however gimana pun itu adalah brand original dari saya. Drupadi Tabak Nah, ya. cuma memang saya mengakui bahwa Sekar itu adalah sebuah improvement. Oke. Nah, artinya ketika itu improvement adalah saya bukan orang yang terpaku dengan sesuatu yang sifatnya orisinil. Nah, tapi kalau ketika itu adalah upgrade atau improvement dan itu memang lebih enak atau lebih baik, ya why not gitu. Yes. Update untuk jadi yang baik, Yes. terus berkembang untuk jadi yang lebih baik, kenapa tidak gitu ya, jadi mencoba yang lebih baik. Sekar memang Sekar. Sekar ya. Oke ya. Drupadi Sekar atau Drupadi nanti dulu. Wah, kalau itu berat ya, berat. Nanti pas ketika ada launchingnya nanti disensor dulu. Dikasih tahu, dikasih pertanyaan lagi, Drupadi Sekar atau Drupadi itu. Ya. Disuruh pilih. Nah, selanjutnya Robusto. Nah, Robusto atau Corona? Corona, Mas. Corona ya. Ya, tetap saya untuk size yang paling saya nyaman adalah Corona ya. Karena itu paling nyantai, paling nggak makan waktu banyak. Yes. Dan rasanya juga masih oke. Ya, itulah makanya kan saya bilang kan, tetap paling cocok menurut saya adalah Kresna, which is Corona kan size-nya. Cuma memang untuk taste ya Sekar itu menurut saya adalah improvement ya. Jadi bahasanya improvement. Oke. Terakhir yang nggak tahu ya bisa bikin bimbang apa enggak ya. Bisnis sigar atau bisnis obat herbal Cina? Kalau untuk sekarang sigar, Mas. Sigar ya? Iya. Untuk sekarang sigar. Untuk sekarang sigar. Memang untuk sekarang yang lebih menggiurkan tetap sigar ya. Oke, karena memang sekarang lagi naik banget trennya sigar ya. Iya. Oke, kok itu mungkin pertanyaan cepatnya sudah dijawab semua dengan tegas. Wah, keren banget. Ini bukan hampir 1 jam 20 menit kok. Kita ngobrol keren banget, nggak kerasa ya. Ya mungkin ini konten terlama ya. Mungkin nanti kedepannya juga akan banyak konten-konten seperti ini. Yang lebih lama juga. Lebih lama, insya Allah juga lebih lama. Jadi film, Mas, dokumenter. Okay. Tapi mungkin nanti nggak jadi 1 jam. Mungkin bisa di-cut-cut karena ada poin-poin yang perlu kita cut ya. Mas. Saya aja 5 menit lihat di cermin muka saya sendiri. Tapi nggak tahu kok, karena kita ngobrolnya asik. Nggak tahu teman-teman Sigar Lover mungkin menikmati info-info yang dikasih Koriko. Ya, mudah-mudahan. Banyak informasi yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, terutama sejarahnya Enteng Sigar dan Drupadi Tabak. Ya. Sekali lagi makasih banyak Koriko. Sama-sama Mas Randa. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Sigar Lover dan teman-teman master Sigar. Salam hormat yang sudah nonton. Salam senior ya. Semoga terhibur dengan video dari kami berdua. Yang nantinya bakal ada video-video BSG lainnya yang nanti mendatangkan bintang tamu yang juga nggak kalah keren. Wah, lebih keren, Mas. Iya, harus kan kata Koriko, update yang lebih baik, improvement yang lebih baik itu lebih bagus gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan buat teman-teman yang senang dengan video ini, silakan klik tombol like, komen di bawah, bisa komen di bawah siapa lagi yang kira-kira perlu kita undang. Nah, itu yang perlu saya masukkan dulu. Nanti kita cari suara terbanyak ya. Ya, betul, cari suara terbanyak siapa lagi yang perlu kita undang. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pesen, ini selalu saya kasih tahu nih kok di konten saya. Jangan lupa selalu dukung produk-produk lokal. Yes. Terutama produk-produk sigar lokal, karena produk sigar lokal itu nggak kalah sama produk sigar luar negeri. Setuju sekali. Harus dukung produk lokal. Tapi kalau tetap pengen pakai sigar luar nggak apa-apa. Boleh. Itu hak teman-teman semua. Tapi nggak ada salahnya kita tetap dukung produk-produk lokal. Ya. Dan sekali lagi pesan juga nih biasanya kok buat teman-teman yang belum umurnya 18 tahun. Mungkin Koriko nih bisa ngasih pesan ke teman-teman yang belum 18 tahun, jangan coba-coba dulu sigar ya kok ya. Jangan. Semua ada waktunya sih, Mas. Yes, semua ada waktunya. Bukan kita ngelarang, tapi semua ada waktunya. Penasaran boleh. Tapi disimpan dulu. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Koriko. Sama-sama. Ya, semoga sukses Enteng Sigarnya, semoga sukses besok launching Drupadi. Nah, kita tunggu informasi terbaru dari Drupadi nantinya dari Koriko. Dan sekali lagi terima kasih Koriko. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore buat teman-teman. Ciao.